Yo, what is up para pejuang keluarga, tetap semangat untuk terus berjuang ya. Film yang akan menceritakan kali ini berjudul Independence Day Resurgence yang rilis tahun 2016, di mana menceritakan setelah 2 dekade invasi alien yang hampir menghancurkan umat manusia dan manusia bisa hidup normal kembali, tapi kini muncul ancaman baru dari para alien yang siap menghancurkan bumi kembali. Penasaran gimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Presiden Whitmore yang terbangun dari mimpi buruknya karena teringat pada kejadian di masa lampau yang masih menghantui hidupnya. Presiden Whitmore dahulu pernah melawan para alien yang ingin menghancurkan bumi. Setelah kejadian itu, ia mampu terhubung dengan para alien melalui otaknya dan juga mengerti bahasa alien. 20 tahun sudah masa-masa kelam bumi saat alien menyerang akhirnya terlewati. Manusia masa kini lebih mempersiapkan diri lagi dengan menciptakan teknologi yang jauh lebih modern. Scene kemudian berpindah menampilkan seorang pria bernama Dylan yang akan pergi ke bulan. Dylan kemudian memeluk seorang wanita bernama Patricia yang merupakan anak dari Presiden Whitmore. Di sisi lain, tepatnya di bulan, terdapat Jack Morrison yang merupakan tunangan dari Patricia. Ia berada di dalam Tux 10 bersama dengan rekannya yang bernama Charlie. Manusia menciptakan stasiun pertahanan angkasa di bulan. Kapten Jiang memerintahkan untuk melakukan pelepasan Tux 10 yang dijalankan oleh Jack dan juga Charlie. Karena sibuk mengobrol, Charlie tanpa sengaja menyebabkan Tux 10 menabrak senjata dan pangkalan sehingga menyebabkan pangkalan menjadi miring dan akan tumbang. Jake segera mengambil tindakan, yaitu dengan menahan pangkalan agar tidak terjatuh menggunakan kecepatan tinggi, dan untungnya usaha Jake berhasil. Walaupun begitu, Kapten Jiang tetap merasa kesal terhadap perbuatan Jake. Jake dan Charlie mendapat omelan dari Jiang karena hampir saja membunuh semua orang. Scene kemudian berpindah di markas pertahanan ruang angkasa di area 51. Di sana terdapat seorang pria bernama Joshua yang memeriksa penjara alien. Para alien di penjara itu bertingkah tak seperti biasanya. Joshua kemudian memerintahkan untuk menghubungi David Levinson, namun asistennya berkata bahwa David tak bisa dihubungi. Di sisi lain, memperlihatkan David Levinson yang ternyata pergi ke Afrika Tengah untuk melakukan misi penelitian PBB. Tim David disambut oleh pasukan pemberontak yang menodongkan senjata mereka ke arah David. Kemudian datanglah teman lama yang bernama Catherine, lalu mereka pun pergi karena sudah mendapatkan izin. Catherine memperhatikan bebatuan yang terlukis gambar aneh dari para alien. David bertanya apa tugas Catherine di Afrika. Lalu Catherine menjelaskan bahwa ia datang untuk membantu seorang pria bernama Umbutu yang mengalami gangguan mental karena kejadian 20 tahun yang lalu. Mereka berdua kemudian memperhatikan sesuatu yang menyala di bawah sana. Lalu datanglah Umbutu yang berkata bahwa bangunan tersebut menyala sendiri 2 hari yang lalu. Umbutu kemudian mengajak David dan Catherine untuk pergi melihat lubang besar hasil pengeboran para alien. Scene kembali berpindah menampilkan Jake yang melakukan telepon video bersama Patricia. Patricia memberitahu Jake bahwa ia bertemu dengan Dylan dan dia ingin Jake berhubungan baik lagi dengan Dylan. Tak lama kemudian komunikasi mereka terpaksa putus karena listrik di bulan yang terganggu. Di sisi lain, Dylan bersiap untuk pergi ke bulan. Sesampainya di bulan, mereka disambut oleh para astronot lainnya. Charlie memperhatikan seorang wanita yang datang bersamaan dengan Dylan yang bernama Rainlaw. Charlie hanya terdiam lalu pergi ke ruang makan untuk bertemu dengan Jake. Saat Charlie berbicara, ia tiba-tiba terdiam karena Dylan yang datang di belakang. Jake pun mengerti bahwa di sana ada Dylan. Ia memilih untuk pergi, namun jalannya dihalangi oleh Dylan, lalu tiba-tiba ia mendapat satu tamparan. Kapten Jiang yang kebetulan datang bertanya apa yang terjadi, namun Jake memilih berbohong dengan berkata bahwa ia jatuh tergelincir karena lantai yang licin demi menghindari pertikaian. Jake dan Dylan bermusuhan karena Jake yang dulu sengaja ingin membunuh Dylan demi mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Jake merasa bersalah karena perbuatannya dulu dan ia menonton sebuah video yang merekam kejadian itu di saat pesawat Dylan meledak, namun untungnya ia berhasil keluar dengan selamat. Di sisi lain, pria bernama Brekis yang koma selama 4 tahun akhirnya terbangun karena sinyal dari para alien yang mempengaruhi alam bawah sadarnya. Scene lalu berpindah menampilkan Catherine yang menunjukkan gambar lingkaran kepada David. Catherine merasa ada yang janggal terhadap gambar tersebut. Umbutu kemudian berkata bahwa gambar itu bukanlah lingkaran.
Ia kemudian menunjukkan simbol-simbol yang merupakan bahasa alien kepada David dan juga Catherine. Di sisi lain, Jake dan orang-orang yang ada di bulan melihat sesuatu yang muncul, yaitu pesawat ruang angkasa yang bentuknya persis sama seperti gambar milik Ubuntu. David dan Presiden Elizabeth terhubung dengan stasiun pertahanan yang ada di bulan. Jiang merasa terancam dan ingin menembak pesawat asing tersebut, namun David melarangnya dan berkata untuk menunggu sebentar. Menurut David, pesawat asing tersebut memiliki bentuk yang berbeda dari pesawat alien yang dulu menyerang manusia. Namun, para petinggi politik tidak mendengarkan usulan David dan memilih untuk mempersiapkan meriam. Presiden Elizabeth memerintahkan Jiang untuk menembakkan meriam itu sehingga pesawat asing itu pun tertembak dan menghilang. David meminta Presiden Elizabeth untuk mengirimkan tim yang bertugas memeriksa puing-puing pesawat tersebut. Presiden Elizabeth berkata bahwa ia akan memerintahkan satu tim namun setelah perayaan selesai. Di sisi lain, Presiden Whitmore merasa ketakutan karena berita tentang alien. Ia berkata bahwa kali ini manusia tidak akan bisa mengalahkan para alien. Scene kemudian berpindah menampilkan Jake yang menjemput David untuk pergi ke bulan. Ubuntu dan Catherine memaksa untuk ikut. David pun pasrah. Jake menyuruh David untuk duduk lalu mereka pun pergi. Jake mengendarai truk dengan kecepatan tinggi sehingga membuat David menjerit. Mereka terbang melewati puing-puing pesawat dan David menunjuk suatu lokasi di mana pesawat asing yang ditembak oleh Jiang tadi terjatuh. Di sisi lain, Presiden Elizabeth merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan pesawat asing tersebut dengan ribuan penonton yang membadati stadion. Layar lebar menunjukkan pesawat luar angkasa yang mengibarkan bendera Amerika. Elizabeth kemudian mempersilakan Presiden Whitmore untuk menyampaikan pidatonya. Namun tiba-tiba Presiden Whitmore merasa kesakitan karena ulah alien yang mempengaruhi alam bawah sadarnya. Di sisi lain, Brekis dan Ubuntu juga merasakan hal yang sama. David dan Jake yang keluar dari truk melihat bekas pesawat yang ukurannya sangat besar. Tiba-tiba sesuatu mendekati lokasi mereka. Jake segera memerintahkan Charlie untuk mengendalikan truk lalu menjemput mereka berdua. Jake menarik tangan David yang hampir saja terjatuh. Di sisi lain, Joshua mendapat informasi bahwa lebar pesawat asing itu lebih dari 3.000 mil. Ia kemudian memerintahkan untuk mengaktifkan pertahanan dan menghentikan perayaan di pusat kota Amerika. Scene lalu berpindah menampilkan Jake yang mengambil alih kemudi untuk melewati serangan tiba-tiba. Jiang yang ada di pangkalan menembakkan meriam untuk menghadang serangan lawan. Namun hal itu tak membuat serangan berhenti, malahan semakin bertambah besar. Jiang memerintahkan seluruh pekerja untuk keluar sedangkan dirinya berjaga di dalam. Setelah satu tembakan diluncurkan, seluruh pangkalan hancur berkeping-keping. Ryan Lau yang melihat kejadian itu merasa sedih hingga ia tak menyadari bahwa ada kepingan yang hampir mengenai pesawatnya. Dylan yang melihat itu segera menembak kepingan tersebut agar tak mengenai pesawat Ryan. Seluruh meriam milik prajurit Amerika hancur sebelum bertempur. Para penduduk kota mengevakuasi diri karena serangan alien yang sudah sampai di bumi. Gravitasi seketika menghilang hingga menyebabkan seluruh benda dan manusia melayang. Jake dan timnya melihat kejadian itu dari dalam truk. Kobaran api semakin membesar. Tak lama kemudian gravitasi muncul kembali sehingga seluruh benda yang melayang kini terjatuh ke pusat bumi. Jake dan tim yang masih berada di dalam truk berusaha menghindari puing-puing bangunan. Untungnya Jake berhasil melewati rintangan tersebut. Di sisi lain, ibu Dylan yaitu Jasmine yang bekerja sebagai dokter berteriak meminta pertolongan. Ia terlambat masuk pesawat karena menyelamatkan seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dylan yang melihat ibunya kemudian menyuruh petugas untuk menjemput Jasmine. Pesawat pun datang dan Jasmine membantu ibu dan anak itu masuk pesawat namun dirinya sendiri tak berhasil selamat. Dylan melihat kejadian itu namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Scene kemudian berpindah pada Brekis yang melarikan diri dari ruang rawatnya lalu masuk ke ruangan lain. Presiden Whitmore menyapa Brekis lalu mereka melihat kamera pengintai di penjara yang menunjukkan para alien semakin memberontak. Brekis berkata bahwa para alien itu tidak memberontak melainkan merayakan kemenangan. Presiden Whitmore tiba-tiba menghilang dan ternyata ia pergi ke penjara alien. Patricia berlari mendatangi ayahnya namun Whitmore mengunci penjara itu. Presiden Whitmore masuk ke dalam penjara untuk bisa berkomunikasi dengan para alien. Ia berkata bahwa Ratu Alien akan segera datang. Kemudian Catherine bertanya apa maksud dari simbol lingkaran. Namun Presiden Whitmore tak menjawab dan ia tampak kesakitan karena alien tersebut mencekik lehernya dengan kuat. Orang-orang yang berada di luar kemudian menghancurkan kaca agar Whitmore bisa keluar. Mereka berusaha melawan alien tersebut namun sangat kesulitan.
Untungnya ada Umbutu yang berani menyerang menggunakan pedangnya sehingga alien tersebut akhirnya mati. Di sisi lain, terdapat 4 orang anak yang mengendarai mobil sendirian dan berhenti untuk menyelamatkan Julius, yaitu ayah David yang tersangkut di kapal. Scene lalu berpindah menampilkan David yang mengerti bahwa ratu koloni alien akan segera datang dan ratu itulah yang menjadi sumber kekuatan sekaligus kelemahan para alien. Informasi lain yang mereka dapatkan adalah tentang pengeboran di tengah laut yang diameter lubangnya kini mencapai lebih dari 1 mil. David kemudian berkata bahwa para alien mengincar inti dalam bumi untuk menghancurkan medan magnet sehingga atmosfer akan menguap yang artinya bumi akan kiamat. Di sisi lain, Jake melihat Dylan yang bersedih atas meninggalnya Jasmine. Walaupun mereka bermusuhan, Jake tetap memberikan dukungan kepada Dylan agar tidak menyerah sebelum mengalahkan para alien. Mereka kemudian berkumpul untuk mendengarkan perintah dari Joshua, yaitu meledakkan badan pesawat sekaligus membunuh Ratu Alien. Dylan kemudian menjelaskan taktik penerbangan, yaitu siapa yang lebih dulu sampai di dekat target bertugas untuk meledakkan bom, sedangkan pesawat yang lainnya bertugas untuk melindungi si pengebom. Para pilot kemudian bersiap dan sebelum pergi, Jack berpamitan dengan Patricia. Setelah itu mereka semua pergi menggunakan pesawat masing-masing. Scene lalu berpindah menampilkan para pria yang sedang berada di tengah lautan tepat di dekat pengeboran. Para pria itu tampak tak peduli akan apa yang terjadi karena mereka sudah kehilangan harapan bahwa kehidupan mereka akan segera berakhir. Pria berambut panjang berkata bahwa pemerintah Amerika menghubunginya untuk mengamati aktivitas pengeboran para alien dengan bayaran sebesar $100 juta. Mereka pun segera bekerja dengan penuh semangat. Di sisi lain, Brekis menemukan laser Okun yang dipercaya bisa mengalahkan para alien. Sedangkan Dylan dan para astronot lainnya mendapat serangan beruntun. Dylan segera memberi instruksi untuk berbalik arah. Pesawat alien tak kalah banyak dari manusia sehingga membuat Dylan dan yang lainnya kewalahan untuk melawan. Dylan meminta bantuan Jack untuk melindunginya, lalu Jack pun membantunya. Jack berkata bahwa mereka harus berlindung di dalam markas para alien. Walaupun resikonya sangat tinggi, hanya itulah satu-satunya cara menyelamatkan diri. Di sisi lain, Presiden Whitmore terbangun dari pingsannya lalu berkata bahwa Ratu Alien mengetahui kedatangan Dylan dan kawan-kawan. Patricia kemudian bergegas memberitahu Joshua bahwa itu adalah jebakan dari Ratu Alien. Namun, peringatan dari Patricia sudah terlambat karena Dylan dan yang lainnya kini sudah masuk dalam perangkap. Pesawat mereka tiba-tiba mati. Suatu alat asing menempel pada mesin pesawat sehingga terjadi ledakan yang membuat para astronot jatuh semakin dalam. Joshua dan tim yang ada di area 51 seketika kehilangan sinyal dari Dylan. Hal buruk lainnya adalah adanya gelombang yang menyebabkan satelit komunikasi rusak sehingga seluruh sistem dinonaktifkan. Scene kemudian berpindah menampilkan Presiden Whitmore yang bertemu dengan David. Ia memberikan pidato singkat agar mereka tak menyerah dan harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Di sisi lain, Jack dan timnya ternyata masih hidup. Ia kemudian jatuh ke sungai dangkal lalu segera bersembunyi dari serangan alien. Scene berpindah pada Brekis yang menemukan bola aneh. Floyd yang menyentuh bola itu tiba-tiba tangannya tertarik. Setelah tangannya terlepas, benda itu kemudian melayang dan membuat orang-orang menjadi kebingungan. Benda itu ternyata bisa berbicara. Ia berkata bahwa Ratu Alien datang untuk memburunya dan meminta pertolongan dari manusia. Lalu Umbutu berkata bahwa Ratu Alien sudah berada di perjalanan menuju bumi. David mengambil kesimpulan bahwa Ratu Alien datang ke bumi bukan untuk memusnahkan umat manusia, melainkan menangkap benda tersebut untuk membalaskan dendamnya. David kemudian mendapat ide yaitu dengan menjebak Ratu Alien menggunakan benda tersebut. Brekis dan David memberi usul kepada Joshua untuk meletakkan benda tersebut di lapangan datar sebagai umpan lalu menembak Ratu hingga ia meledak. Di sisi lain, para pria yang berjaga di dekat pengeboran menerima fakta mengejutkan bahwa para alien akan mencapai inti bumi hanya dalam waktu 1 jam lagi. Scene lalu berpindah menampilkan Joshua yang mengumpulkan beberapa orang untuk bertanya siapa yang bersedia berkorban untuk meledak bersama bom fusi saat Ratu Alien datang nanti. Patricia tanpa ragu maju ke depan untuk menjadi sukarelawan yang akan berkorban. Namun, Presiden Whitmore yang sudah mencukur rambut di wajahnya muncul dan berkata bahwa dirinya lah yang akan berkorban. Patricia hanya terdiam, namun saat ayahnya pergi, ia berpesan pada Matthew untuk mencegah ayahnya naik ke pesawat. Di sisi lain, Julius kini berada di dalam mobil bersama anak-anak yang menyelamatkannya.
Julius berencana untuk membawa anak-anak itu pergi ke area 51. Namun seorang remaja perempuan berkata bahwa bensin mereka akan segera habis. Maka Julius pun memutuskan untuk berhenti di dekat sebuah bus lalu memeriksa sisa bensinnya yang kira-kira cukup untuk perjalanan hingga ke area 51. Scene kemudian berpindah menampilkan Joshua yang memberitahukan David bahwa hanya tersisa 9 menit lagi sebelum kedatangan Ratu Alien dan kurang lebih 22 menit sebelum Bor sampai ke inti bumi. Tanpa basa-basi, David memerintahkan para prajurit untuk mengambil posisi menyambut kedatangan Ratu Alien. Di sisi lain, Jack yang mendaki tebing dikejutkan oleh Charlie, lalu Jack memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian para alien. Dylan menyuruh Charlie dan Rainlaw lebih dulu naik ke pesawat dan Jack memberikan jari tengahnya pada alien tersebut. Tak lama kemudian, ia mendapat serangan. Charlie dan Ryan menembak beberapa alien sehingga salah satu alien terlempar mendekati Jack. Jack melindungi diri dengan menampar wajah alien itu dengan hanya menggunakan tangan. Hal itu membuat sang alien marah lalu bersiap menyerang Jake, namun untungnya Dylan lebih dulu menyelamatkan Jake. Mereka kemudian mencoba untuk keluar dari markas alien melewati pintu keluar yang hampir sepenuhnya tertutup. Charlie dan Rainlaw yang lebih dulu keluar mengira bahwa Jake masih tertinggal di dalam, namun ternyata Dylan dan Jake juga berhasil keluar. Scene lalu berpindah menampilkan beberapa warga yang berkumpul untuk mendengarkan radio gelombang pendek dari Joshua. Di sisi lain, Patricia yang akan menaiki pesawat dibohongi oleh Matthew sehingga Presiden Whitmore menerbangkan pesawat sebelum Patricia bisa menghambat. Joshua kemudian melihat tanda-tanda kedatangan Ratu Alien. Ia memberikan perintah agar para prajurit bisa bersiap. Tak lama kemudian, ratusan pesawat alien datang menyerang. David yang berada di lapangan datar melihat bus yang datang mendekati area 51. Seorang anak perempuan melihat David yang melambaikan tangannya. David yang melihat Julius pun terkejut, namun tak ada waktu untuk berbincang. David menyuruh ayahnya untuk berlindung karena Ratu Alien yang akan segera datang. Scene lalu berpindah pada Patricia yang mendekati pesawat ayahnya. Patricia kemudian mengantarkan ayahnya untuk masuk ke dalam pesawat milik Ratu Alien. Ketika pesawat Ratu Alien masuk ke dalam perangkap, David mengaktifkan pelindung agar bom yang meledak nanti tidak mengenai manusia. Presiden Whitmore yang sudah berada dalam pesawat meledakkan bom tersebut sehingga terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. David memberitahukan Joshua dan tim bahwa Ratu Alien berhasil dikalahkan. Mereka pun bersorak, namun anehnya serangan tak kunjung berhenti. Meriam besar menjadi tumbang sehingga menyebabkan sistem mengalami gangguan. Di sisi lain, David melihat Ratu Alien yang ternyata masih hidup. Ia kemudian membawa anak-anak masuk ke dalam bus dan segera pergi. Scene berpindah pada Umbutu yang pergi ke penjara alien karena para alien berhasil melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, Patricia dan para pilot lainnya berusaha menyelamatkan David serta anak-anak dari serangan Ratu Alien. Namun hal itu menyebabkan banyak pilot tewas dan hanya menyisakan Patricia. Ia pun melawan Ratu Alien untuk menghancurkan pelindung dan usahanya berhasil, namun pesawat Patricia hancur sehingga ia pun segera keluar dan mendarat menggunakan parasut. Patricia yang baru saja terjatuh dikejar oleh Ratu Alien. Kemudian datanglah Jake menyerang Ratu Alien bersamaan dengan Dylan, Charlie, dan juga Rainlaw. Dylan menghubungi Joshua untuk memberitahunya bahwa mereka akan mengalahkan Ratu Alien. Joshua kemudian berkata bahwa mereka hanya memiliki sisa waktu 6 menit sebelum pengoboran mencapai inti bumi. Tiba-tiba pesawat Dylan dan tim tidak berfungsi karena Ratu Alien yang mengendalikan seluruh pesawat sehingga seluruh pesawat alien lainnya mengelilingi Ratu Alien. Scene lalu berpindah pada Umbutu dan Floyd yang membunuh alien yang melarikan diri dari penjara. Mereka datang untuk menyelamatkan Brekis dan juga Dr. Isaacs. Brekis melihat Dr. Isaacs yang terkena tembakan dan berakhir meninggal. Di sisi lain, Ratu Alien berjalan menuju ruang bawah tanah untuk mengambil bola yang ia incar. Dylan dan tim berusaha untuk mengendalikan pesawat. Mereka kemudian mengaktifkan kecepatan turbo sehingga mesin pesawat menjadi panas dan api mulai berkobar. Walaupun mesin pesawat terbakar, usaha mereka tetap berhasil dan pesawat kembali terkendali. Scene lalu berpindah pada ruangan bawah tanah milik Brekis yang tiba-tiba terbuka karena ulah Ratu Alien. Ratu mengambil bola yang ia incar, sedangkan Dylan dan timnya berusaha menembak tentakel Ratu Alien yang merupakan titik lemahnya. Pada akhirnya mereka pun berhasil membelah tubuh Ratu menjadi dua. Ia kemudian tumbang lalu keluarlah cairan yang mengenai bus anak-anak.
Di sisi lain, para petugas yang mengawasi pengeboran melihat bahwa inti bumi berhasil diselamatkan. Para prajurit bersorak gembira, sedangkan pesawat-pesawat alien satu persatu terjatuh dan terbakar. Patricia yang melihat ada pergerakan dari pesawat segera mengeluarkan pistolnya. Namun yang muncul bukanlah alien, melainkan tunangannya Jake. Seluruh tim berkumpul lalu Bryce berkata bahwa misi mereka selanjutnya adalah melakukan perjalanan antar bintang untuk menghajar alien lainnya. Dan film Independence Day Resurgence pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silakan kalian komen di bawah. Yang mau request film silakan komen di bawah juga. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan kemenangan ada di depan mata. Raihlah dengan usaha dan doa. Dan selamat berjuang. Dadah.